Taib, alhamdulillah, jamaah yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di pagi ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah bekal di kehidupan kita berikutnya. Karena memang ya seperti yang sering kita dengar disampaikan oleh guru-guru kita, dunia ini adalah ya sementara saja. Kalau perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seperti seorang pengendara karrakib fi zilli syajarah, kata Rasulullah. Jadi seperti seorang pengendara yang sedang bernaung di bawah naungan pohon. Ya, dia istirahat, roha, summa tarakaha. Dia istirahat sejenak di situ dan kemudian dia akan tinggalkan naungan pohon itu. Ya, jadi ibaratnya kita di dunia itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, ya sejenak saja. Maka celakalah orang-orang yang terlena dia di bawah pohon itu. Ya artinya di dunia ini dia terlena, lupa dengan kehidupan yang berikutnya, yang kekal abadi. Maka pengajian-pengajian seperti ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini adalah salah satu yang bisa mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita sebenarnya bukan di dunia. Ya. Jadi kita bersyukur sekali lagi kepada Allah, hari ini masih diberikan kesempatan untuk menambah bekal ya di kehidupan berikutnya itu. Dan mudah-mudahan semua amalan kita yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan kita diridhoi olehnya, karena dengan keridhoannya insyaallah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya nanti di hari akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian singkat subuh ini insyaallah terkait dengan ruang lingkup amanah. Jadi amanah ini ya sudah sering disampaikan. Kalau kita lihat dari pengertian yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya yang juga merupakan ya sepupu beliau ya. Ya anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaknya Abdullah bin Abdul Muthalib, berarti Ibnu Abbas sepupunya. Ya, sepupunya Rasulullah. Jadi beliau mengartikan amanah itu al-a'mal allati u'tumina 'alaiha al-'ibad. Jadi amanah itu adalah amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang dipercayakan kepada hamba-hamba. Ya, jadi al-a'mal allati u'tumina 'alaiha al-'ibad. Ya, ini kata Ibnu Abbas pengertian dari amanah. Yang kalau kita lihat para ulama menyimpulkan hukum menunaikan amanah dan menjaga amanah itu adalah wajib. Ya, jadi bukan sunnah, wajib. Arti wajib itu ya kalau udah mendapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Nah, ini status menjaga amanah. Makanya Said Sabiq, nah mungkin ada yang pernah dengar kitab fikih sunnah gitu kan, Said Sabiq kan. Nah beliau mendefinisikan amanah itu adalah sesuatu yang harus dijaga, yang wajib dijaga dan wajib ditunaikan gitu. Ya, itulah amanah. Ya kalau Ibnu Abbas tadi mengatakan sesuatu perbuatan yang dipercayakan kepada hamba-hamba. Nah, siapa yang mempercayakan, Pak? Ya. Ada yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Ada yang dipercayakan
orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Intinya, segala sesuatu yang dipercayakan kepada hamba itu adalah amanah. Apa contoh yang dipercayakan oleh Allah kepada kita, Pak? Nah, ini banyak, ruang lingkupnya banyak. Ya, secara umum disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Ya, jadi yang bawa Quran bisa buka ya. Surat Al-Ahzab ayat 72. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardh على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Ada Pak di situ ya? Surat Al-Ahzab ayat 72. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah. Ya, al-amanah di situ kan? Nanti dijelaskan oleh para ulama apa maksud amanah di situ. Maka di antara maknanya adalah tugas-tugas agama yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dimaksud dengan amanah di situ. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya telah menakdirkan, telah menentukan ya amanah itu ditawarkan kepada langit-langit. Kan langit itu ada 7 lapis, Pak ya. Ya, ada 7 lapis langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke-7. Ya. Masya Allah, Pak ya. Ya, habis itu juga ditawarkan kepada bumi. Bumi ada berapa lapis, Pak? Ada 7 lapis juga kan? Habis itu ditawarkan kepada gunung. Nah, semua itu, Pak, gunung, langit, bumi, itu semua hamba Allah. Semua itu ciptaan Allah. Ya. Mereka tidak bisa melakukan sesuatu kecuali atas izin Allah. Ya, sampai longsor, Pak, tsunami, hujan, itu semua terjadi atas izin Allah. Tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Walaupun cuma apa, Pak? Longsor di sebuah tempat. Karena itu apa? Itu kerjanya bumi, Pak. Ya, kerjanya bumi. Begitu juga gunung meletus. Itu bukan karena ya kerja dia sendiri. Ya, hamba Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan sesuatu kalau Allah tidak mengizinkannya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah memang begitu, Pak. Jadi kalau ada yang meyakini apa yang terjadi di dunia memang terjadi begitu saja, apa yang dilakukan oleh manusia memang kehendak manusia, dia itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah meyakini apa? Manusia punya keinginan, makhluk-makhluk yang lain punya apa, Pak? Punya kehendak. Tapi kehendak dan keinginan makhluk-makhluk itu tidak akan terwujud, tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Liman syaa'a minkum ayyastaqim, kata Allah. Wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, amanah itu yang terkait dengan tugas-tugas agama telah ditakdirkan oleh Allah untuk ditawarkan kepada makhluk-makhluk atau hamba-hamba Allah selain manusia itu. Maka apa kata Allah, Pak? Kata Allah ketika ditawarkan kepada mereka, ya, maka Allah pun menakdirkan apa? Mereka itu menolaknya. Fa abaina ayyahmilnaha, kata mereka. Ya, kami tidak mau menanggungnya, tidak mau mengembannya. Jadi semua yang kita sebutkan tadi tidak mau mengemban amanah yang terkait dengan tugas-tugas agama tadi, yang kata para ulama ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggal dapat dosa, sesuatu yang wajib. Ya, ada nggak yang kemudian menanggungnya, memikulnya?
Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ, wa hamalahal insan, maka dipikullah oleh manusia. Jadi Nabi Adam dulu ditakdirkan oleh Allah telah menerima amanah yang terkait dengan tugas-tugas agama ini, Pak. Ya, jadi kita, ya, anak cucu Adam ini, ya, harus kemudian apa? Meneruskan amanah yang telah diterima. Artinya apa? Allah telah menakdirkan Nabi Adam menerima amanah itu, yang nanti disebutkan di akhir ayatnya, innahu kana zaluman jahula. Ya, sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Tetapi nanti ditafsirkan oleh para ulama, siapa yang zalim dan bodoh itu? Yang mereka tidak mau menunaikan amanah yang telah diembankan kepadanya. Jadi siapapun manusia yang menyia-nyiakan amanah, artinya yang telah dipercayakan oleh Allah kepada kita kemudian sia-siakan, maka termasuklah orang yang zalim dan orang yang bodoh. Walaupun dia titelnya banyak, ya, tapi kalau dia menyia-nyiakan amanah, dia itu zalim, dia itu bodoh. Maka mudah-mudahan kita ini selamat dari menyia-nyiakan amanah. Karena orang yang menyia-nyiakan amanah ini nanti, ya, bisa jatuh ke dalam lubang kemunafikan, Pak. Karena kalau kita lihat ciri-ciri orang munafik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, selalu tidak terlepas dari yang namanya menyia-nyiakan amanah, mengkhianati amanah. Selalu seperti itu. Coba misalnya hadis yang paling Bapak hafal, ya, ciri-ciri orang munafik. Ada nggak yang Bapak hafal dari hadis Nabi terkait ciri-ciri orang munafik? Satu saja, Pak. Kalau bicara bohong. Habis itu yang kedua, kalau dipercaya dikhianati. Kalau bahasa Rasul kan bahasa Rasul yang hadis kita hafal kan, idza tumina khana, kan gitu kan? Apabila dipercaya, idza tumina, dipercaya, khana, artinya apa? Dia berkhianat. Dia khianat, Pak. Habis itu yang kedua apa? Idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dusta. Habis itu wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkari. Ini 3 ciri-ciri yang sering kita dengar, Pak, ya. Tapi ternyata di hadis yang lain juga banyak, Pak. Hadis-hadis sahih yang lain, Rasulullah SAW sering sekali menunjukkan ciri-ciri orang munafik itu. Maka di banyak hadis itu, yang satu yang tidak pernah terlepas, Pak, yaitu apabila dia dipercaya tadi, itu adalah dia khianat. Sampai ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sahih benar, Pak. 4 kata Rasulullah. Arbaun. Kalau tadi kan 3, Pak, ya. Ini arbaun. Arbaun man kunna fihi, kata Rasulullah. Barang siapa yang ada di dalam seseorang. 4 apabila ada dalam seseorang. Ya. Apa kata Rasulullah, Pak? Kana munafiqan khalisan, kata Rasulullah. Dia itu munafik murni, Pak. Masya Allah. Artinya apa? Ya, tidak ada campuran. Ya, ibaratnya kalau emas berapa, Bu? 24 karat gitu kan. Emas murni gitu. Khalisan. Arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan, kata Rasulullah. Ya. Habis itu juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rinciannya. Wa man kanat fihi khislatun minhunna kanat fihi minan nifaq hatta yada'aha. Nah, dirinci kemudian oleh Rasulullah, barang siapa yang ada, ya, padanya sebagian khislatun, ya, minhunna, artinya apa? Ya, tidak 4-4-nya, ya, 1 dari 4 atau 2 dari 4 atau 3 dari 4, tidak 4-4-nya, khislah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti di dalam diri orang itu
ada kemunafikan hatta yada'aha, sampai kemudian dia meninggalkannya. Paham nggak Pak? Artinya kalau ada 1 dari 4, ada 2 dari 4, 3 dari 4. Tapi kalau ada 4-4-nya, apa tadi Pak? Kalau ada 4-4-nya, munafiqan khalisan. Ya, artinya apa? Murni dia itu munafik Pak. Yang pertama apa Pak? Hafal nggak hadisnya Pak? Kalau yang 3 tadi pasti hafal semua ya. Kalau yang 4 ini harus hafal juga Pak. Ya. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tumina khana." Apabila dia dipercaya, dia itu mengkhianati. Khana, khianat. Jadi khana, khianat. Dia mengkhianati, khianat dia. Ya, habis itu yang kedua, wa idza hadatsa kadzaba. Sama seperti hadis yang pertama tadi ya. Ketika dia berbicara, dia berdusta. Masya Allah, makanya serem Pak. Yang sering berbicara kan ustadz Pak ya. Kalau jamaah enak Pak, sering dengar saja. Ya. Yang sering bicara ustadz. Nah ini sejam ini ustadz bicara terus nih. Kalau Bapak selamat, nggak ngomong apa-apa. Ya. Berarti peluang besar menjadi munafik itu siapa di sini Pak? Ustadz. Masya Allah. Bapak selamat di sini Pak. Ya. Apa? Iya, tapi nggak disebut di sini. Ya walaupun nanti sama, tapi zohir di sini kan nggak disebut. Yang mendengar kemudian dia bohong kan nggak ada Pak. Wa idza hadatsa kadzaba. Hadatsa, siapa yang berbicara? Ustadz hari ini Pak. Ya makanya mudah-mudahan ustadznya ya terselamatkan dari kata-kata bohong Pak ya. Ya, wa idza hadatsa kadzaba. Dia dusta Pak. Habis itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza ahada. Nah, ini sama nih, berjanji. Cuma bahasa Rasulullah lain. Kalau yang di hadis pertama akhlafa, dia apa namanya berbeda dengan janjinya. Ya, kalau di sini kata Rasulullah, wa idza ahada ghadara. Kata Rasulullah. Bahasanya lain tapi maknanya sama, Pak. Ghadara artinya apa? Dia tidak penuhi janjinya. Ya. Ya belum tentu dia khianat, tapi memang tidak penuhi. Kan bisa jadi kan, janji jam 10 misalnya, datangnya jam 15 misalnya gitu kan. Jam 3 berarti datangnya, ya. Nah, yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza khasama ghadara. Bukan ghadara. Kalau tadi ahada ghadara. Wa idza khasama fajara kata Rasulullah. Dan apabila dia bermusuhan, dia itu jahat kata Rasulullah. Fajaro. Paham nggak Pak? Jahat itu. Jadi ketika dia bersaing, misalnya bapak dulu ketika muda misalnya bersaing dapat putri desa misalnya gitu kan, Masya Allah. Tapi sekarang kan nggak lagi Pak ya. Ya, atau bersaing dapat apa Bu? Dapat yang ditinggal suami misalnya kan ada juga kan? Ya. Jadi bapak bersaing kan, khasoma artinya apa? Bermusuhan. Maka kemudian dia itu apa Pak? Kata Rasulullah, orang munafik itu dia itu fajaro, jahat gitu. Kalau bahasa kita curang kan begitu, curang. Nah, jadi coba lihat misalnya bapak sedang apa Pak? Karena Islam itu Pak sampai bermusuhan saja, bersaing saja, memperebutkan sesuatu, tidak boleh curang. Dalam Islam itu harus adil. Makanya coba lihat perang Pak. Perang kan musuhan Pak ya. Musuhan. Tapi dalam Islam perang itu tidak boleh bunuh anak-anak, kan gitu kan? Tidak boleh bunuh perempuan. Tidak boleh sampai potong pohon saja tidak boleh kan? Masya Allah. Padahal itu bermusuhan Pak ya. Logika kita itu kan musuhku, aku bisa lakukan apapun. Ya. Anaknya musuhku, anak musuhku, boleh dong ku bunuh dia. Subhanallah Pak, lihat Islam itu di dalam masalah permusuhan saja harus adil, harus baik caranya. Makanya sampai disebutkan oleh para ulama, musuh misalnya tidak boleh sampai kemudian dibakar walaupun dia kafir gitu. Karena yang berhak menghukum dengan api itu adalah Allah, gitu kan? Itu saking adilnya.
Tapi kalau orang munafik tidak, Pak. Ketika dia bermusuhan, dia bersaing mendapatkan sesuatu, ya, maka kata Rasulullah SAW, dia itu fajoro, dia itu jahat, dia itu curang, Pak. Nah, jadi coba lihat, Pak, kalau ada 4 pada kita, segera tinggalkan, Pak. Ya, karena kalau ada 4-4-nya, Pak, ini munafikon khalison, ini murni munafik, tidak ada lagi, ya, kata iman dalam dirinya, walaupun zahirnya masih muslim. Karena orang muslim itu kan, ya, setidaknya bisa disebutkan ke dalam 3 kategori, Pak, ya. Muslim itu ada 3 kategori. Kategori pertama apa, Pak? Kategori pertama, dia itu mukmin. Jadi orang muslim ketika dia sempurna imannya, artinya tidak ada cacat sedikit pun, dia menjadi mukmin. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama, tidak semua muslim itu mukmin, tapi semua mukmin pasti muslim. Nah, ini yang pertama nih. Yang kedua, ya muslim secara umum. Ya tidak mukmin, tidak juga nanti ke yang ketiga. Karena yang ketiga ini apa, Pak? Yang ketiga ini munafik. Munafik ini juga disebut dia sebagai muslim, ya, tapi muslim yang munafik. Makanya para sahabat Nabi, ya, yang munafik itu termasuk siapa namanya? Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan. Dia kan sudah jelas, bahkan Allah yang memproklamirkan bahwa dia itu munafik. Ya, ketika Rasulullah sampai kemudian menyolatinya, dan kemudian Allah menegur dia biar tidak sholat. Padahal Rasulullah sudah menyolatinya, tapi ditegur sama Allah. Kamu tidak seharusnya menyolati dia. Maka kesimpulan para ulama sekarang, ya, kalau kita menemukan ada orang munafik kholison, boleh bagi kita untuk tidak menyolatinya ketika dia meninggal. Ya, tapi zohir dia itu apa, Pak? Muslim. Makanya muslim saya katakan, ya, setidaknya secara umum itu ada 3. Muslim yang tidak mukmin, yang tidak munafik, ya normal-normal saja, Pak, ya. Ya. Tapi ada yang paling mantap, mukmin. Masya Allah, kalau udah mukmin ini, Pak, luar biasa. Ya. Jadi ada janji-janji khusus yang diberikan oleh Allah kepada mukmin. Nanti insya Allah suatu saat kita jelaskan apa janji Allah kepada mukmin, Pak. Ya, bukan kepada muslim, bukan, kepada mukmin. Dan yang ketiga ini yang na'udzubillah, Pak, munafik ini, walaupun zahirnya munafik, sampai disebutkan oleh para ulama, wa in shalla wa in soma wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, dan dia menganggap dirinya muslim, tetapi apa? Di sisi Allah bisa jadi dia munafik. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, hati-hati, Pak, ya, dari mengkhianati amanah itu. Karena mengkhianati amanah itu, ya, di banyak hadis disebutkan adalah ciri-ciri munafik, sampai kemudian dia meninggalkannya. Ya, jadi yang pernah diberikan amanah, diberikan kepercayaan, kemudian, ya, kita belum tunaikan, ya, apalagi kita telah mengkhianatinya, maka segera kalau bisa minta maaf, gitu kan, sehingga apa? Kita selamat dari kemunafikan. Taib, Bapak Ibu dirahmati Allah, secara umum kita sudah jelaskan, ya, amanah ada yang dipercayakan oleh Allah kepada kita, dan ada yang dipercayakan oleh hamba-hamba yang lain kepada kita. Tetapi intinya semua itu wajib dijaga dan ditunaikan. Ya, sampai-sampai disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun itu kan, ciri-ciri orang sukses itu adalah yang menjaga amanah. Qad aflahal mu'minun, kata Allah. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Ya, tidak disebut muslim, tapi qad aflahal mu'minun, ya. Tidak disebut qad aflahal muslimun, tidak, tapi qad aflahal mu'minun. Nah, di antara ciri-ciri orang sukses itu, ya, ada di situ disebutkan apa, Pak? Alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un.
Nanti coba buka surat Al-Mu'minunnya kan. Itu banyak ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang sukses dari kalangan orang-orang mukmin itu, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, dan diantaranya di situ disebutkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang menjaga. Menjaga apa? Menjaga yang dipercayakan kepada dia. Ya, alladzina hum li amanatihim wa ahdihim, dan janji-janji mereka ra'un, mereka pelihara. Maka disebutkan oleh para ulama, memelihara amanah itu wajib. Tapi bukan memelihara saja, ya, termasuk juga kemudian menunaikannya. Jangan ingat saja amanahnya, Pak. Janji-janjinya ingat, ada 60. Saya tahu semua 60 janji saya kepada yang lain. Kepada rakyatku ada 60 janji, tapi tak pernah dia tepati, Pak. Nah, ini ya salah juga. Karena apa? Terkait dengan amanah. Yang pertama wajib dijaga, yang kedua wajib di apa, Pak? Ditunaikan. Ya. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita lihat ruang lingkup amanah ya yang lebih besar. Ya. Jadi secara umum memang ya seperti yang kita sebutkan tadi, tugas-tugas agama yang telah dibebankan oleh Allah kepada manusia, yaitu adalah yang harus kita tunaikan. Artinya ketika kita jalankan mendapatkan pahala, ketika kita tinggalkan mendapatkan dosa. Ya, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Pak. Ya. Al-amanah lazimah fi kulli syai', kata beliau. Jadi amanah itu harus dalam setiap sesuatu, dalam segala sesuatu. Hatta al-wudu wal ghusl, ya, was salah, ya, wasiyam, ya, wa sair anwa'il ibadah. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, ibadah itu harus pada segala sesuatu, sampai pada wudu, Pak. Wudu itu amanah, Masya Allah. Jadi kalau Bapak sadari wudu itu adalah amanah, Bapak akan mengerjakan wudu dengan baik. Karena apa? Ketika Bapak kerjakan, di saat itu mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Ketika Bapak sia-siakan wudu, artinya wudu tidak sempurna, maka bisa mendapatkan apa? Mendapatkan dosa dari Allah. Ya, ingat, wudu amanah, kata Abdullah bin Mas'ud. Habis itu kata beliau juga apa? Wassalah, salat juga amanah. Maka hari ini yang tidak salat, Pak, dosa apa tidak, Pak? Dosa. Apalagi ya sudah disimpulkan oleh para ulama, hukum salat itu adalah wajib. Ya, dan semua ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu sifatnya adalah amanah. Kalau kita lihat lagi, Pak, di dalam perkataan Abdullah bin Amr bin As, sampai disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi Muhammad SAW, itu semua yang ada pada kita, Pak, farj, ya, mulut, tangan, kaki, itu semua adalah amanah, Pak. Itu semua adalah amanah. Jadi di mana kita arahkan pandangan kita ketika kita melihat yang dilarang oleh Allah? Ya, kemana, Pak, pandangan kita, Pak? Ya, kalau melihat yang dilarang oleh Allah, tetap melihat atau mengalihkan? Melihat, Masya Allah. Pak Imam melihat juga, Pak. Jadi tetap melihat, tapi sekali saja, ya. Ya, sekali saja. Karena sekali itu adalah bonus, ya. Habis itu astagfirullah. Tapi habis itu kata orang begini, nggak ngelihat lagi, cuma gini doang. Nah, itu tetap berdosa, Pak. Ya. Karena apa? Karena itu adalah dosa, ghazul basar namanya, menundukkan pandangan. Karena mata ini adalah amanah. Pandangan yang pertama bonus, pandangan yang kedua akhirnya diakali, Pak, ya. Begitu lihat yang pertama nggak pindah-pindah, ya. Tapi tetap, Pak, tetap Bapak coba perhatikan, begitu Bapak ngelihat yang nggak benar, hati Bapak pasti ada rasa, dan pasti Bapak minimal kedip lah. Artinya Bapak sudah selesai itu. Jangan paksain, kan belum nengok ke tempat lain, gitu. Gitu kan? Belum merubah pandangan, ya. Tetap Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, kita sadari bahwa itu semua adalah amanah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, ruang lingkup amanah, ya, yang lebih rinci sebenarnya banyak.
mulai dari menjaga fitrah kita sebagai orang yang beriman. Karena pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia yang ada di dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah, mengakui bahwa Allah itu adalah Rabb-Nya. Ya, di dalam surat apa itu, Pak? Udah sering kan kita dengar? Dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum ya wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya artinya telah meminta ikrar, meminta janji kepada semua anak cucu Adam. Yang dijelaskan ayat ini oleh para ulama, ya, ketika diciptakan Adam itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya dan kemudian keluarlah ruh-ruhnya siapa? Anak cucu Adam. Kita semua, baik yang sudah lahir maupun yang belum lahir. Maka kemudian Allah minta perjanjian kepada yang diciptakan itu. Alastu bi rabbikum? Maka semua mereka mengatakan apa, Pak? Semua ruh-ruh yang telah diciptakan, baik yang sudah meninggal, yang masih hidup sekarang atau yang nanti ditiupkan. Ya kan ada yang belum ditiupkan kan? Karena kan ditiupkan ruh kepada manusia itu ketika umur manusia itu berapa hari, Pak? 4 bulan kan? Ketika 4 bulan manusia itu di dalam kandungan ibunya, diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk niup ruh kepada janin itu. Nah, ruhnya udah ada belum sekarang? Udah ada. Cuma ada yang belum diperintahkan untuk ditiup. Tapi semua itu sudah pernah diminta perjanjian oleh Allah. Bukankah aku ini sebagai Rabb kalian? Maka semua menjawab, bala syahidna. Iya, kami bersaksi. Ya, apa tujuan Allah itu, Pak? Nah, itu tujuannya nanti lanjutan ayatnya, agar mereka itu nanti tidak mengatakan terhadap masalah ini kami lalai. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nah, ini di akhir ayatnya. Sehingga manusia-manusia nanti tidak mengatakan ya kami, ya, kan ada nanti mungkin yang tidak beriman kan, mengatakan kepada Allah nanti ketika diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, kami tidak tahu kalau engkau Rabb. Tidak ada yang memberitakan kepada kami kalau engkau Rabb. Nah, maka dikabarkan ayat ini, Pak. Pada dasarnya semua manusia yang diciptakan oleh Allah, baik yang sudah meninggal, yang masih hidup atau yang belum lahir, itu semua sudah pernah berjanji kepada Allah bahwa Rabb mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjaga amanah fitrah ini adalah harus kita kerjakan. Jangan sampai fitrah ini, ya, khususnya kepada anak-anak kita, itu menjadi hilang. Mereka tidak sadar lagi bahwa fitrahnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di hadis nanti Bapak Ibu dirahmati Allah, di antara sebab manusia kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-Nya, itu di antara sebabnya adalah orang tuanya, Pak. Ya. Pernah dengarkan hadisnya? Rasulullah mengatakan kullu maulud yulad ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu, ya, dia itu terlahir dalam keadaan fitrah, mengenal Allah, mengenal Rabb-Nya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, yang menjadikan dia itu Yahudi, yunassiranihi, yang menjadikan dia itu Nasrani, Kristen, Katolik kah, Protestan kah? Atau kalau di Indonesia tambah lagi, Pak, ya? Ya, apa? Yubat apa? Buddha, gimana bahasa Arabnya? Bingung juga ya. Kalau di hadis itu disebutkan cuma 3 ya. Yunassiranihi, yuhawwidanihi, satu lagi apa? Yumajjisanihi, ya, dijadikan sebagai Majusi. Karena memang dulu yang besar ini 3 ini, Pak, ya. Yahudi, Nasrani, Majusi. Mungkin di zaman Rasulullah belum ada Buddha kali, Pak, ya.
Kalau ada disebutkan juga apa? Orang tuanya lah yang membudahkan. Orang tuanya lah yang menghindukan, kan gitu kan? Atau kedua orang tuanya lah yang mengkonghuncukan, gitu kan? Tapi di hadis ini cuma 3, tapi bisa dipukul umum, Pak. Artinya apa? Proses orang tuanya itulah yang bisa membuat anak itu, bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dan dia melupakan bahwa dia lahir dalam keadaan fitrah. Makanya kalau ada orang Yahudi, Pak, anak orang Yahudi ketika bayi meninggal, dia itu masuk apa, Pak? Hah? Masuk surga apa neraka? Baru lahir meninggal. Hah? Surga. Kenapa, Pak? Fitrah. Maka mereka itu lebih baik mati ketika bayi daripada mati ketika tua, Pak ya. Ya. Setelah balik baru kemudian dia diminta pertanggungjawaban. Termasuk kita, Pak. Sebelum balik dulu, ya sebelum balik mungkin pernah nyolong mangga tetangga, Pak ya. Nah, nggak usah takut-takut amat, Pak. Belum dicatat, Pak ya. Ya, tapi orang tuanya nanti diminta pertanggungjawaban. Ya, anakmu kamu biarkan maling mangga tetangga. Ini anak-anak yang belum balik itu tugas orang tuanya. Masya Allah. Makanya sampai apa, Pak? Sampai disebutkan oleh para ulama, anak itu adalah amanah. Kita jaga sampai dia balik. Hartanya kita jaga sampai dia balik. Ya, sampai hartanya tidak boleh dikasih kepada anak yang belum balik itu. Kita harus menjaganya, kita harus pegang. Apa maksudnya, Pak? Ya seperti misalnya ada orang tua suami istri meninggal misalnya. Ya sama seperti kejadian-kejadian kecelakaan kan. Ya pasangan masih muda gitu kan. Dia punya anak 2 atau punya anak 1 masih kecil gitu, belum balik. Maka kedua orang tuanya meninggal. Ya, otomatis harta itu jadi milik siapa, Pak? Jadi milik anak. Apalagi anaknya laki-laki, maka semua jadi milik anak laki-laki. Kalau perempuan, nah nanti ada milik ahli, artinya ada milik pamannya, ada milik ya keluarga besarnya lah, ya kerabat, ya. Nah, sebelum dia balik, apakah harta itu boleh diserahkan kepada mereka? Tidak. Ya tidak, karena mereka masih masuk dalam kategori as-sufaha namanya. Artinya apa? Orang-orang yang belum sempurna akalnya. Maka orang tuanya atau orang yang menjadi walinya menjaga harta itu, Pak. Nah, itu amanah itu. Menjaga harta itu, dan kemudian ketika dia besar, artinya sudah balik, diberikan kepada anak itu. Ya. Walaupun sekarang memang ya kadang ya kita tidak jelas lagi dalam masalah harta ini. Ya seperti apa contohnya? Kalau ada suami istri, dua-duanya memiliki harta. Ya misalnya suaminya meninggal. Ya akhirnya apa? Harta dikuasai siapa kalau sekarang, Pak? Dikuasai istri. Padahal di harta itu ada milik anak. Ini yang tidak jelas lagi hari ini. Saya sering sekali, Pak, mendapatkan pertanyaan masalah warisan yang sudah berlipat-lipat. Dulu kata mereka, dulu kakek saya ya banyak harta, tapi habis itu tidak langsung dibagikan sesuai dengan ya pembagian yang sesuai dengan ilmu warisan di dalam Islam. Akhirnya apa? Ya kakeknya kemudian ya anaknya kakek kemudian pun meninggal, dan terus meninggal, dan harta itu tidak jelas sampai hari ini. Kemudian dia pun bertanya, bagaimana ya status saya di situ? Ya, maka di saat itu, Pak, ustadznya mulai bingung, Pak. Mau mulai dari mana ini? Ya, mau mulai dari mana? Ya, membagi yang mana dulu ini? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum itu terjadi, pastikan siapapun yang meninggal, ya setelah selesai pengurusan jenazahnya, maka yang paling penting ya kita perhatikan adalah masalah warisannya. Ini bukan masalah cinta dunia atau tidak cinta dunia, Pak. Jangan berpikir baru sebulan tapi kamu sudah pikirkan harta orang. Kamu ini memang cinta sekali sama harta. Bukan, Pak. Coba lihat, Pak.
perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, solat, zakat, apalagi haji, apalagi ya sedekah dan lain sebagainya, yang paling rinci dijelaskan oleh Allah tata caranya, perintah tentang apa Pak? Tentang warisan. Sampai pernya langsung disebutkan di dalam Al-Quran. Coba kalau solat, ada nggak tata cara solat di dalam Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada tata cara solat. Cuma diperintahkan aqimus sholat, dirikan solat, tegakkan solat. Ada nggak tata caranya? Nggak ada. Tata cara solat di mana? Di dalam hadis. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Lihatlah aku ya kalau kamu mau solat. Bagaimana aku solat? Kamu kerjakan seperti itu. Artinya apa? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan haji. Haji tidak disebutkan tata caranya. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Khudh anni manasikakum." Ambil dariku cara melakukan ibadah haji. Ya, tetapi yang terkait dengan warisan tadi, Pak, sampai disebutkan. Ya, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kan gitu kan? Ya, bagi kamu laki-laki setengah, gitu kan? Apa yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Ya, illam yakun ya, apabila dia tidak punya anak. Jadi dapatnya 1/2, Pak. Masya Allah. Habis itu juga walahunna, bagi mereka istri-istri 1/4 dari harta suami. Kalau suami tidak punya anak. Kalau punya anak dirinci lagi, maka istri dapat 1/8. Kalau suami ditinggal istrinya dan istrinya punya anak, dijelaskan langsung oleh Allah. Berapa, Pak? Bapak dapat dari istri, kalau istri bapak meninggal yang nggak punya anak. Ada istrinya yang belum punya anak? Ada. Ya, yang satu udah punya, yang satu lagi nggak punya. Yang meninggal yang satu lagi gitu, yang nggak punya anak. Yang nggak punya anak meninggal. Nah, dapat berapa, Pak? Gampang. Kalau tadi kan 1/2, 1/4, 1/8, 1/4 kan? Nah, jadi kalau istri tidak punya anak, bapak dapat berapa? Bingung, Pak ya? Ya, kalau istri punya anak, bapak dapat 1/4, ya kan? Kalau istri tidak punya anak, bapak dapat 1/2. Kalau suami nih, ibu, ya, kalau ada suami ibu yang meninggal, ya, suami yang pertama udah meninggal punya anak, ya, dapat dulu berapa? Dapat dulu 1/8 kan gitu kan? Dulu, habis itu nikah lagi dengan suami yang baru, belum punya anak, meninggal lagi, ya, ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/4 ketika ya suami ibu tidak punya anak. Masya Allah, Pak, rinci sekali, Pak ya. Jadi ketika kita selesai pengurusan jenazah, kita kemudian memikirkan pembagian harta, itu bukan karena kita cinta harta, tapi itu karena perintah Allah. Karena apa, Pak? Itu adalah salah satu bagian dari amanah. Artinya apa? Ketika bapak tidak menjaganya dan tidak menunaikannya, maka akan terjadi seperti pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi, berlipat-lipat dan itu tidak selesai, menyebabkan banyak orang kemudian memakan sesuatu yang bukan haknya. Nah, setelah dibagi ternyata anaknya belum balik, Pak. Pegang dulu, ya kan? Pegang dulu. Nanti ketika dia sudah balik, baru kemudian diserahkan. Jadi anak itu sudah tahu porsinya berapa, saham dia berapa. Tapi kalau sekarang kan tidak, apa ya? Tidak dibagi, sehingga apa? Diinvestasikan misalnya, atau ada yang dijual. Akhirnya apa? Seorang istri menjual harta anaknya. Dan itu adalah sesuatu yang zolim. Karena apa? Masalah harta ini kepemilikan pribadi. Begitu juga zakat, Pak. Zakat dari harta seseorang itu pun pribadi. Jadi ketika kita kemudian memegang harta orang, otomatis apa?
Kalau dia kemudian berhak mengeluarkan zakat, otomatis kita pun menghalangi dia untuk menunaikan haknya dari harta. Karena zakat pun seperti sholat, Pak, hukumnya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara ruang lingkup amanah. Banyak sekali, Pak, ruang lingkup amanah. Tapi insya Allah nanti kita penting lanjutkan ini, Pak, ya. Ya, baru kita sebutkan yang pertama adalah fitrah. Menjaga fitrah itu adalah amanah. Dan yang kedua kita sempat singgung sedikit tadi yang terkait masalah harta. Karena harta itu pun adalah amanah. Nanti insya Allah ya kita sampaikan ruang lingkup amanah yang lain yang begitu banyak yang mungkin kita hari ini lupa bahwa itu adalah amanah. Maka penting diingatkan. Ya, penting diingatkan sehingga apa? Kita menyadari, oh ternyata itu amanah ya padaku yang harus ku tunaikan. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, saya kembali kasih pada Ustaz Rahmat Putra yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah amanah. Hukum amanah adalah wajib untuk dilaksanakan. Semoga kita semua dapat melaksanakan amanah baik dari Allah maupun dari sesama mukmin. Dan ingatkan saya, Ustaz, saya tadi mendapatkan amanah dari Pak Imam Mahdi bahwa memberikan pemberitahuan pada tanggal 27 besok ya, marbot kita Pak Mas Rudi akan melaksanakan umroh. Masya Allah, mudah-mudahan dalam perjalanan berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun dan dimudahkan dalam pelaksanaan ibadahnya. Amin, amin. Itu kepada saudara-saudara, kepada Bapak Ibu yang akan memberikan tambahan untuk perjalanan daripada Bapak Marbot kita, Pak Mas Rudi ya, dipersilakan nanti bisa dimasukkan langsung ke kotak amal yang di sebelah ada ya, yang di kotak amal di sebelah atau langsung kepada Pak Haji Imam Mahdi. Demikian disampaikan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahkan pengumuman dari Pak Siddiq bahwa benar insya Allah tanggal 27 nanti saudara Mas Rudi mau berangkat umroh. Yang seharusnya 2 tahun yang lalu harus berangkat, tapi karena ada pandemi COVID-19 jadi tertunda. Berhubung ada penundaan itu, ternyata ada penambahan biaya yang besarnya Rp9.750.000. Maka kami mengajak Bapak Ibu jamaah sekalian untuk membantu meringankan tambahan tersebut. Jadi kalau mau masukkan ke kotak sudah tersedia kotaknya. Kalau mau langsung bisa ke Pak Imam Mahdi atau ke saya atau pengurus. Demikianlah yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung pada sesi tanya jawab. Silakan, 1, ada lagi 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup rinci dan bagus yang disampaikan tadi, sehingga kita tahu bahwa kita orang awam ini masih bisa berkontribusi terhadap Islam walaupun agama kita tidak dalam, dengan cara menjaga amanah. Apakah itu bisa, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, Ibu menanyakan di luar Al-Quran yang kita sebut Al-Furqan adalah salah satu dari nama Al-Quran. Yang mana artinya adalah berbeda. Ibu menanyakan apakah sama arti Al-Furqan dengan apa? Di mana salah satu kata Rasulullah diberi gelar Al-Furqan. Yang mana soal Al-Furqan bahwa umat berkata sangat bisa membedakan antara yang baik dan buruk, antara terang dan gelap, dan antara yang baik dan buruk. Apakah sama arti Al-Furqan dengan Al-Furqan? Yang kedua, Pak Ustaz, mengenai amanah ini, Ibu menanyakan amanah adalah suatu tugas keagamaan dan diberikan kepada seseorang yang harus kita kerjakan. Apabila kita kerjakan dengan baik, kita mendapatkan pahala, dan kalau kita tinggalkan karena tidak lain akan diberikan satu dosa. Dan tentu tidak mengerjakan yang baik amanah ini, kita akan bertanggung jawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ditanyakan, apa di dalam menjalankan amanah? Apakah seseorang yang dimanahkan itu harus berada di depan atau di belakang? Maksud itu, seperti saat ini misalnya Pak Ustaz diamanahkan untuk berceramah di sini. Ya. Pak Ustaz tadi alhamdulillah datang dari awal Ya. untuk menerima amanah ini. Ada juga sebagian datang di belakang, maksudnya makmum yang lebih dahulu atau jemaah lebih dahulu. Kemudian sudah lalu Ustaz datang. Mana yang benar? Apakah Ustaz harus ada lebih dahulu atau yang diamanahkan, atau apakah ada juga? Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata sufaha tadi. Apa, Pak? Sufaha. Oh, sufaha ya. Yang berasal dari arti itu warisan yang kepada anak-anak kecil ditahan karena anak itu berasal karena belum berakal. Belum berakal ya. Tapi apakah sufaha ini juga berlaku di zaman akhir zaman ini? Karena sufaha ini banyak dilakukan oleh orang-orang pejabat Ya. yang pintar-pintar dan sebagainya. Mungkin juga ada para kiai atau ustadz yang kadang-kadang ucapan dan kata-kata ini seperti kurang bijaksana dan kurang akal gitu, Ustaz. Iya. Contohnya kejadian kemarin di Waduk Wedas, Waduk benar itu, sehingga informasi yang kita dapat itu mulai dari pejabat dan wali kota maupun Polda sendiri saling kita nggak tahu, nggak pas atau karena mementingkan suatu saja nggak tahu. Apakah akhir zaman ini seperti itu juga, kembali orang-orang banyak lari kurang berakal. Mungkin apa yang dikatakan salah satu pengamat RQ, saya singkat aja RG, bahwa banyak-banyak orang yang kurang akal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mengenai amanah Pak Ustaz, apa hukumnya apabila kita ada orang tidak menjalankan amanah, terus kita bilang dia zolim dan kita akhirnya menyumpahi supaya dia dapat muabalah itu. Iya. Apakah kita berdosa menyumpahi dia dengan kalimat seperti itu? Pak Ustaz, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib yang pertama, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
yang terkait dengan tugas orang awam gitu ya. Ya disebutkan tadi, apakah dengan menjalankan amanah berarti sudah termasuk orang yang berkontribusi di dalam, ya kalau bahasa Allah mungkin di dalam menolong agama Allah gitu kan, di dalam menolong Allah. Karena memang Allah kan memerintahkan untuk menolongnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum, kan gitu kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menolong Allah, yang kemudian dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah menolong agama Allah, artinya berkontribusi. Mungkin ya orang awam yang beranggapan kalau ustadz ya bisa berkontribusi dengan ta'limnya, dengan ilmunya, ya. Atau mungkin juga ya orang awam bercerita kalau ada orang kaya dia bisa berkontribusi dengan hartanya, ya. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menciptakan manusia ini memang ya dengan keadaan yang berbeda-beda. Allah telah membagi, ya, qasama arzaqakum. Jadi Allah telah membagi rezeki-rezeki untuk kalian. Artinya kalau di sini ya bisa jadi Allah itu dalam memberikan ya bisa jadi tidak sama. Tetapi ketahuilah, dalam tidak sama itu bukan menunjukkan tidak adil. Karena Allah maha adil. Karena ada yang diberikan dalam masalah ini lebih, masalah yang lain tidak, kan begitu. Ada yang diberikan harta tapi dia tidak punya waktu untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Tapi ada yang diberikan waktu untuk berzikir tapi tidak diberikan harta yang banyak. Ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW memang pernah mengatakan Allah telah membagi ya kepada kalian rezeki-rezeki kalian. Ya. Bahkan sampai disebutkan kama qasama akhlaqakum, seperti Allah membagi kepada kalian akhlak-akhlak kalian. Jadi setiap manusia itu akhlaknya berbeda-beda. Nah, ini siapa yang membagi-bagi, Pak? Allah gitu. Kadang ada orang yang fitrahnya dari kecil memang Masya Allah menawan gitu, kata-katanya bagus, sifatnya baik, semuanya baik, nggak ada yang buruk. Nah, ini juga diberikan oleh Allah. Ada orang yang ya dari kecil sudah mulai kelihatan akhlaknya kurang menawan gitu kan. Walaupun nanti ya kata Rasulullah SAW ya akhlak itu juga nanti bisa diciptakan. Makanya saya ketika membahas tentang akhlak biasanya saya membuka dulu dengan ya akhlak itu ada yang memang fitrah dia. Ada al-faruq, pembeda, ya. Tapi saya tidak bisa menjelaskan, mohon maaf secara detail karena memang saya kurang kuat di dalam masalah ya, masalah pembahasan kata per kata. Ya, nanti insya Allah bisa dijawab ya sama ahli bahasa Pak ya, karena ini masalah hikmah saja. Tapi secara umum memang artinya adalah pembeda. Ya, jadi Umar bin Khattab disebut dia sebagai Al-Faruq karena dia benar-benar ya terlihat padanya perbedaan antara batil dan hak. Jadi tidak ada apa Pak? Ya tidak ada percampuran gitulah. Ya, tidak ada percampuran ya pada dirinya ketika beliau jadi pemimpin orang Quraisy. Artinya bukan pemimpin orang Quraisy, pemimpin orang-orang musyrik di kabilahnya. Dia benar-benar Masya Allah, benar-benar apa? Membelanya kan. Tapi begitu beliau jadi muslim, beliau pun kemudian benar-benar jadi muslim sejati, kan begitu. Sampai kemudian beliau umumkan keislamannya di mana Pak? Di hadapan orang-orang ya Mekah ketika itu yang masih musyrikin. Padahal sahabat-sahabat sebelumnya tidak ada yang berani mengumumkan, Pak. Jadi begitu Umar bin Khattab masuk Islam, ya baru kemudian dia datang. Saya sudah Islam, mau apa kalian? Jadi ketika beliau jadi kafir, jadi musyrik, benar-benar musyrik gitu kan? Ya, ketika jadi muslim benar-benar
muslim. Nah, ini mantap Pak, jelas pembedaannya. Kalau kita sekarang gimana Pak? Jadi muslim tidak jelas muslimnya, jadi lain juga tidak jelas lainnya. Pada Umar bin Khattab ada kejelasan itu, makanya diantaranya disebutkan Al-Faruq. Tapi nanti penjelasan dari segi bahasa mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ahli bahasa. Yang kedua, pertanyaan ibu tadi terkait dengan amanah, ya rinciannya Pak ya. Apakah sampai serinci yang dijelaskan oleh ibu tadi gitu ya? Seorang ustadz datang belakangan, apakah dia tidak amanah gitu kan? Atau ustadz datang duluan, apakah itu amanah ya? Tapi memang kalau kita artikan tadi ya secara makna bahasa yang diartikan oleh Ibnu Abbas ya, al-amanah adalah allati u'tumina 'alaiha al-ibad. Ya, jadi apa-apa yang dipercayakan. Ya, jadi ketika dipercayakan sesuatu dia tidak mengingkarinya. Tapi terkait tadi datang belakangan, datang duluan, saya kira ini termasuk nanti janji Pak ya. Masalah menepati janji. Jadi seorang ketika berjanji jam 8, maka sebaiknya dia datang sebelum jam 8. Nah, ini sebenarnya sudah diamalkan oleh orang-orang lain sebenarnya. Orang Islam hari ini tidak peduli dengan ini. Ya, saya membaca cerita beberapa orang Jepang itu yang pernah bermuamalah dengan orang Indonesia. Mereka buat janji ya, misalnya jam 8, ternyata orang itu sudah datang beberapa menit sebelum waktunya. Ya, jadi ini lebih tepatnya dalam masalah apabila dia berjanji dia tepati. Ya, sedangkan tadi masalah amanah ketika dia dipercayakan. Ya, karena apa? Ketika seorang ustadz dipercayakan misalnya untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis di sini, ya dia berarti harus menyampaikan itu. Ya, ketika ditanya dalam masalah ilmu, dia harus jawab terkait dengan masalah ilmu. Yang dia tahu dia sampaikan, kalau tidak tahu ya nggak usah dijawab juga nggak apa-apa gitu. Ya toh para ulama alim-alim dulu juga ya puluhan pertanyaan yang ditanya, kadang yang dijawab cuma beberapa saja. Nah, ini termasuk bagian dari amanah dalam menyampaikan ilmu ya. Bukan terkait dengan tadi ya, rincian tadi saya kira itu lebih tepatnya ya di dalam masalah janji ya. Idza ahada akhlafa. Kalau orang munafik itu ketika dia berjanji dia tidak tepati, dia mengingkarinya. Atau ghadara kata Rasulullah. Apabila dia berjanji dia itu ya jam 8 datang jam 10. Capek kita nunggu di situ Pak. Ya. Kalaupun kita memang berhalangan, ini beda lagi. Telepon kan? Telepon. Atau tidak ada telepon. Nah, ini mungkin masih dimaafkan oleh Allah. Karena kita sudah berusaha untuk menepati janji kita, tapi ternyata apa? Allah menghendaki yang lain. Ya, seperti saya kemarin ceramah di BSD. Ya, saya pakai mobil, tiba-tiba di jalan pas mau keluar tol Pamulang itu kan, sebelum tol BSD, oli mobil tumpah gitu kan. Ya, akhirnya berhenti, nggak bisa jalan lagi karena nggak ada oli lagi kan. Ya, ya udah. Kalau misalnya saya terlambat, otomatis karena apa Pak? Karena darurat. Ya, tapi alhamdulillah tidak terlambat karena ada yang bantu. Ternyata datang apa itu? Datang pengurus tol itu apa? Mobil tol itu kan? Datang dia dan kemudian ditawarkan. Ya, mau kemana? Saya bilang mau ceramah pagi, mau subuh kan? Masya Allah diantar sama dia. Mobil tinggal di situ dijaga sama dia sampai subuh katanya gitu kan? Ya, kita berangkat diantar sama dia. Nah, alhamdulillah tidak apa? Tidak terlambat. Tapi kalau terlambat, ya di saat itu masih apa Pak? Masih ada keringanan. Karena kenapa? Bukan kesengajaan kita untuk tidak menepati janji tadi. Ya. Jadi pertanyaan ibu tadi lebih tepat kepada masalah apabila dia berjanji maka dia tidak sesuai dengan perjanjiannya. Ya. Sedangkan amanah tadi memang ya sesuatu yang dipercayakan. Ya, makanya amanah itu kalau kita lihat dari makna bahasa, amina ya'manu amnan, artinya aman. Jadi orang yang
berhadapan dengan dia merasa nyaman, merasa aman. Taib, wallahu alam bisawab. Yang ketiga, yang terkait dengan pertanyaan Pak Helmi ini, masya Allah ini. Ya, kalau dijawab ini panjang ya, tapi singkat saja ya. As-sufaha, apakah termasuk juga orang-orang tua ya? Ya, ini kita harus membedakan memang. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, ada pengertian bahasa dan pengertian istilah. Ya, kalau kita lihat dari pengertian bahasa, sufaha ini umum Pak. Karena sufaha ini ya orang yang kurang akal gitu, kurang akal. Walaupun dia sebenarnya cerdas, tapi ketika pikirannya itu cacat, berarti termasuk sufaha. Ya safih itu makanya tidak boleh dia menjadi imam sholat. Ya, karena dia apa? Tidak sempurna akalnya, tidak berakal dia. Ya, makanya Pak, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalau punya HP Al-Quran itu gampang ngecek. Ya, di mana saja Allah katakan sufaha. Coba Bapak, ada kan yang punya HP yang di dalamnya ada program Quran. Coba Bapak tulis saja kalimat sin, fa, ha, alif, hamzah, sufaha. Bapak akan temukan ayat-ayat yang membicarakan siapa saja sufaha itu. Ya, kalau mau gampang. Makanya HP Al-Quran itu memudahkan juga Pak. Ini rahasia nih. Kalau Ustadz sering memakainya, ya kan? Jadi Bapak coba tulis, tapi bahasa Arab Pak, jangan tulis bahasa Indonesia, nggak muncul. Karena Al-Quran bahasa Arab, beda huruf saja nanti beda munculnya. Sin itu kan kayak shin, apa? Shin, sin. Kalau shin ada titiknya, Bapak tulis sufaha pakai titik, nggak ketemu juga. Ya, maka setidaknya kalau saya lihat di sini, ya ketemu Pak. Ada 3 tempat minimal Pak. Ya nanti Bapak buka. Yang pertama, ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ini kan sudah sering kan? Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah. Ya, artinya apa? Terima apa yang disampaikan oleh Allah, Al-Qur'an kamu lakukan dan kerjakan dengan sesuai dengan tuntunan itu. Maka mereka mengatakan apa? Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Mereka mengatakan, apakah kami harus beriman seperti berimannya orang-orang bodoh. Makanya kita ini Pak, orang-orang yang beriman, kata orang yang belum beriman, cerdas apa bodoh? Kita ini menurut mereka katakan sebagai sufaha, orang-orang yang bodoh. Makanya saya katakan, dalam masalah makna bahasa, bukan saja anak kecil yang belum balik dalam masalah makna sufaha ini, tapi juga kita termasuk. Ya. Nah, coba lihat lagi nanti ya, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 142. Ya. Allah katakan sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ada kan? Orang-orang disebut oleh Allah as-sufaha. Nanti dijelaskan siapa as-sufaha di sini. Sufaha di sini adalah Yahudi, Pak, Yahudi. Jadi Yahudi dikatakan oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang bodoh. Apakah mereka tidak berakal, Pak? Bahkan dunia membuktikan dia itu orang-orang, kata manusia sekarang Yahudi yang paling cerdas kan? Tapi kata Allah apa, Pak? Sufaha, kata Allah. Sayaqulu sufaha minan nas, dari kalangan manusia. Kenapa sih ya orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad itu merubah arah kiblat mereka? Masya Allah. Jadi ketika perubahan arah kiblat itu, orang-orang Yahudi itu mengatakan itu, Pak. Kenapa dirubah? Kan dulu kiblatnya ke Baitul Maqdis kan? Ya. Kenapa dirubah ke Mekah? Kenapa dirubah gitu? Nah, ini subaha, orang-orang yang kata kita hari ini cerdas, Pak. Jadi kalau orang-orang cerdas di sana, Bu, yang di situ, ya, ada di Indonesia orang-orang cerdas, katanya kan? Pakai dasi, pakai peci kan? Ada kan?
Bisa juga sufaha itu Pak, orang Yahudi yang paling cerdas kata kita. Kata Allah mereka itu adalah sufaha kan? Apalagi yang kurang-kurang cerdas Pak ya. Artinya apa? Yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Coba lihat lagi Pak, nanti ada di dalam surat An-Nisa ayat 5. Allah katakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum. Ya, ini terkait dengan larangan memberikan harta kepada ya anak-anak tadi yang belum balik. Maka di sini diartikan apa? Sufaha di situ adalah orang-orang yang belum balik, atau dia sudah balik tetapi apa Pak? Dia itu ya seperti orang gila. Mungkin ada keluarga Bapak gila dia kan? Kurang sempurna akalnya. Maka syariat menganjurkan kita mengendalikan harta dia. Jadi tidak boleh diberikan harta dia walaupun dia orang kaya, diberikan kepada orang yang sudah balik tapi dia apa? Sufaha, safih. Dia tidak bisa mengendalikan hartanya. Karena apa Pak? Kalau kasih harta ke dia nanti habis semuanya Pak. Makanya kalau Bapak ada keluarga yang dia kurang sempurna akalnya, Bapak boleh ngontrol harta dia sama seperti ngontrol harta anak-anak yang belum balik. Nah, yang terakhir, coba lihat Pak, ya, terakhir ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf ayat 155. Allah katakan, "Waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhathum ar-rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna." Ini kata Allah, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Ini terkait dengan Nabi Musa dan kaumnya. Karena Nabi Musa ketika beliau meninggalkan ya kaumnya sesaat, maka beliau ketika kembali maka menemukan Bani Israel ketika itu ya kufur kepada Allah, melakukan kemungkaran. Maka kemudian ya nanti Nabi Musa meminta kepada kaumnya atau memilih dari golongan kaumnya itu ada sekitar 70 orang untuk apa? Untuk pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang minta maaf lah, untuk beristighfar kepada Allah. Maka kemudian apa Pak? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengazab 70 itu. Ya, 70 yang dipilih itu, yang diberangkatkan oleh Nabi Musa dari kaumnya, dicelakakan oleh Allah, artinya dihukum oleh Allah. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, atuhlikuna, kata Nabi Musa, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Apakah engkau ya menghancurkan kami gara-gara perbuatan orang-orang yang sufaha'u minna, dari golongan kami itu. Artinya apa? Ini menunjukkan apa? Sufaha itu bisa berlaku umum. Disebutkan pelaku maksiat tadi ya di kalangan kaum Nabi Musa itu, Bani Israel adalah sufaha. Maka bisa diartikan Pak, kalau ada sekarang yang suka melakukan pelanggaran itu, mereka itu disebut sebagai sufaha. Artinya orang yang ya kurang cerdas lah Pak. Ya karena orang cerdas itu kan ya diantaranya yang selalu ingat kematian dan mempersiapkan yang terbaik untuk kehidupan berikutnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir Pak, nah ini pertanyaan antum tadi saya agak lupa ini. Nah, biasa Pak ya, udah berumur ya. Kalau tidak menjalankan amanah terus kita artinya apa? Melaknat gitu ya. Melaknat siapa Pak? Melaknat orang yang ya tidak amanah lah begitu ya. Ya. Memang secara umum Pak, ketika seseorang tidak suka dengan kemaksiatan, ya karena mengkhianati amanah itu adalah kemaksiatan, ya. Maka itu dibolehkan secara umum. Ya. Apalagi yang terkait khusus dengan apa Pak? Khusus dengan amanah ilmu. Ilmu ini kan amanah kan? Artinya apa? Kalau dia tahu ada yang menanyakan, dia tidak jawab, berarti dia menyembunyikan kan? Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya, man katama
Man su'ila an ilmin fakatamahu. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikan, aljamahu Allahu yaumal qiyamah bilijami minan nar. Maka dia akan dikekang di hari kiamat nanti dengan kekang dari neraka. Nah, ini ilmu kan. Nah, kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, Pak, ayat 159, nanti Bapak buka. Ini terkait dengan ilmu juga, ya. Biar saya ingin menjelaskan tentang laknat tadi, Pak, ya. Coba buka, Pak, penting ini. Ayat 59 dan juga 160, ya. Dua ayat itu. Ini terkait dengan laknat ini, ya. Jadi kata Allah di situ apa, Pak? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab. Ya. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Nah, ini kata Allah. Lihat nih. Biar nanti Bapak tidak menyalahkan orang yang melaknat kan? Kan ada kan yang yang ngumpat atau apalah, ya. Nah, coba lihat apa artinya. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa petunjuk, ya, keterangan-keterangan setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran. Jadi kan Allah sudah menjelaskan semua tuh hukum-hukumnya, ya, terkait dengan kehidupan kita sudah dijelaskan semua oleh Allah di dalam Al-Quran. Nanti diperkuat lagi di dalam sunnah Nabi. Tapi kemudian dia sembunyikan, Pak. Sembunyikan. Dan menyembunyikan ilmu itu bukan hanya ketika ditanya dia tidak menjawab, ya, tetapi disebutkan oleh Dr. atau Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitabnya tafsir ayat-ayat ahkam itu, beliau sebutkan apa? Termasuk orang yang menyelewengkan makna. Jadi kalau misalnya ini haram, dikatakan apa, Pak? Dikatakan ini halal, nah ini termasuk dari menyembunyikan, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa, Pak? Mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat mereka oleh yang melaknat. Nah, siapa yang melaknat di sini, Pak? Kan pertama mereka dilaknat oleh Allah. Ulaika yal'anuhumullah. Mereka itu dilaknat Allah. Wa yal'anuhumul la'inun. Dan mereka dilaknat oleh orang-orang atau mereka-mereka yang melaknat. Jadi tidak disebut apakah orang atau yang lain. Hum di sini disebut Allah. Wa yal'anuhumul la'inun. Dan mereka dilaknat oleh mereka pelaknat, yang melaknat. Jadi hum ini siapa? Maka nanti dijelaskan oleh para ulama. Di antara hum di sini, mereka yang melaknat di sini adalah para malaikat, Pak. Jadi pelaku dosa tadi yang tidak amanah dan lain sebagainya, ya, menyembunyikan ilmu termasuk tidak amanah kan? Menyelewengkan ilmu tidak termasuk tidak amanah. Maka dia itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh mereka yang melaknat. Nah, hum di sini ada yang mengartikan mengembalikan kepada malaikat dan juga ada yang mengartikan kepada makna umum dari hamba Allah. Nah, kita ini mungkin saja juga melaknat mereka. Maka secara umum hukumnya apa? Boleh kita melaknat orang yang tidak amanah secara umum. Ya, tetapi masalahnya antum kan tidak pasti mengetahui. Nah, ini dia tidak amanah. Maka antum harus berhati-hati. Tapi kalau orang yang sudah pasti dia mengetahui, ya, maka dia boleh melakukan itu. Makanya di dalam masalah misalnya memvonis itu bukan tugas orang awam. Tugasnya siapa? Tugasnya qadhi. Melaknat dengan jelas gitu kan? Artinya memastikan posisinya. Nah, ini tugasnya qadhi, tugasnya hakim. Karena apa? Hakim sudah mengapa namanya, Pak? Mengkaji dan kemudian keluarlah, oh ini nggak bener ini ya, pokoknya macam-macam, dibilang sesat ini segala macam. Tapi kalau orang awam, ya dia tidak boleh. Kenapa, Pak? Karena dia belum mengkaji. Takutnya nanti ketika dia bilang ini orang terlaknat ini, ternyata cuma dugaan saja, maka bisa saja nanti kembali kepada orang
yang melaknatnya. Jadi kita sebagai orang awam hati-hati, walaupun secara umum ada yang disebut oleh Allah mereka adalah orang-orang yang melaknat atau mereka yang melaknat tadi, ya. Jadi secara umum boleh. Cuma kehati-hatian kita sebagai orang awam tidak gampang melaknat kecuali sudah diputuskan oleh qadhi, oleh hakim. Nah, kemudian kita ikut melaknatnya, tidak mengapa. Ya, jangan pula udah diputuskan oleh hakim dia ini sesat, dia ini terlaknat, kita malah bela, Pak. Mana ada itu hakimnya salah itu katanya. Ya, akhirnya tetap kita bela. Ini yang terjadi hari ini, Pak ya. Jadi keputusannya malah disalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lumayan pertanyaannya seperti kajian yang lain, Pak ya. Jadi pertanyaannya disuruh kasih tema baru sebenarnya. Apalagi Pak Fahmi, Pak Helmi nih ngasihnya sufaha, Masya Allah. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, mohon maaf apabila ada kata-kata yang ya kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, karena di antara doa pagi Rasulullah kan selalu minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Nah, ini di antara pagi Rasulullah selalu mengatakan itu. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat. Maka mudah-mudahan ya ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, Bu ya, Pak ya. Ya. Dan kedua kata Rasulullah, wa rizqan wasi'ah. Ya, habis itu wa amalan mutaqabbala. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, bukan wasi'ah ternyata. Thayyiba. Ya, thayyibah itu yang baik. Mudah-mudahan nanti ya keluar Bapak di sini semua kita diberikan rezeki yang baik, Pak ya. Dan yang ketiga, amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Mudah-mudahan amalan kita juga amalan yang diterima. Taib, kita kembali ke moderator, nanti biar Pak moderator yang langsung menutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ustaz kita